Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Al-Imam Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Kemarin kita terakhir telah membahas terkait siapa orang yang paling mulia antara orang yang hanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri tatkala beliau ditanyakan hal ini menjawab bahwa yang paling baik menurut saya adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tentu kalau kita melihat secara lebih menyeluruh, orang yang berjihad di jalan Allah sekaligus mempelajari Al-Qur'an, maka dia telah mengumpulkan dua keutamaan itu sendiri. Kemudian kita masuk pada al-babul tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, di dalam mengunggulkan qiraah dan orang yang membaca qiraah atas selain keduanya. Jadi qiraah itu mempunyai keutamaan, orang yang berqiraah yaitu membaca Al-Qur'an itu juga mempunyai keutamaan. Bahkan keutamaannya lebih tinggi dan lebih hebat dari selain keduanya itu tadi. Beliau berkata, sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sempat ikut berperang dalam peperangan Badar, Al-Badrul Kubra, peperangan Badar terbesar. Karena perang Badar itu ada dua kali ya, ada Badar Sughra, ada Badar Kubra. Kalau Badar Kubra yang sudah kita ketahui bersama. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Ya ummu, mengimami, menjadi imam. Di sini memang fi'il mudhari', tapi yang dimaksud adalah fi'il amar. Jadi hendaknya mengimami al-qauma terhadap satu kaum. Kenapa kok harus bermakna fi'il amar? Karena ada hadis lain yang senada dan menunjukkan satu perintah, di mana beliau pernah bersabda, liya ummakum aktsarukum qur'ana. Jadi di sana ada lam amarnya dalam bahasa Arab, menunjukkan perintah. Fi'il amar tapi menunjukkan perintah. Hendaknya mengimami terhadap suatu kaum, suatu jamaah, aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling bagus bacaannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian aqra'uhum ini maksudnya bagaimana? Di sana ada beberapa penafsiran, hanya saja yang zahir dan yang beliau yaitu Al-Imam An-Nawawi termasuk orang yang condong pada pendapat ini adalah mereka yang paling banyak hafalannya. Aktsaruhum hifdzan, kata beliau. Jadi yang paling banyak hafalannya itu secara zahir, dan ulama hampir sepakat hal ini. Nah, kemudian ada di sana beberapa qaul, di mana qaul ini bisa kita pertimbangkan juga. Apa? Pertama adalah ahsanuhum qira'atan, yang paling bagus kalau baca Quran. Ada ya orang banyak hafalan Qurannya, tapi bacanya biasa-biasa. Ya kita bukan dalam rangka merendahkan, bacanya kadang ada salahnya dikit-dikit gitu kan, manusia. Cuman ada di sisi lain dia nggak begitu banyak hafalan, tapi bacaannya bagus gitu. Kebetulan memang guru tahsin gitu, ya kan, bagus.
Lah ini ada ulama yang mengatakan, "Oh ini yang akan menjadi imamnya." Kenapa? Ketika dia membaca Al-Qur'an, maka qafnya tepat, kafnya tepat, ainnya tepat, shinnya tepat. Disitulah kemudian tidak akan mengganggu orang yang sholat. Coba antum kalau sholat, misalnya nih, kemudian imamnya bacanya belepotan, antum merasa terganggu apa tidak? Tanpa harus ada orang yang mengganggu, karena bacaan imamnya sudah nggak jelas seperti itu. Makanya kemudian ada yang memandang, oh enggak, yang lebih bagus kalau dalam membaca. Itu. Kemudian ada pendapat lagi yang kemudian mengatakan apa? Adalah mereka yang paling faham di dalam makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi dia istilahnya kalau ulama fikih menyebutnya afqah, yang lebih faqih, terkhusus di dalam ilmu sholat, fikih sholat. Ada nih orang hafalan banyak, bacaan juga bagus, cuman dia nggak begitu paham kalau dalam masalah sholat. Kebetulan dia hanya belajar dulu saat kecil, setelah itu dia fokus ngafalin Quran sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sholat, bagaimana takbir, bagaimana ruku yang betul, bagaimana sujud, apa segala macam yang berkaitan dengan hukum sholat, dia nggak begitu paham. Nah, kemudian ini kalau ahli fikih maka mendahulukan, oh ini yang lebih utama ini, karena dia kalau misalkan terjadi sesuatu dalam sholat, misalnya angin, kan bisa jadi ya, karena dia gemeter atau apa, lah dia siap untuk langkah apa yang harus dia lakukan. Apakah dia mengistikhlafkan orang atau tidak? Beda kalau dia tidak tahu apa-apa, bisa jadi dia akan melanjutkan sampai selesai tahiyat, assalamualaikum, baru kemudian barusan saya kentut di tengah jalan, di tengah sholat. Nah, karena makmumnya tahu, maka semuanya batal. Seandainya diem-dieman, maka si makmum sah semuanya, dia yang menanggung sholat si makmum semuanya. Begitu ya. Makanya di sini kembali lagi mana yang lebih dicondongi kayak gitu. Ya kalau ngajar tahsin maka yang lebih utama yang bagus bacaannya. Kalau memang tahfiz yang lebih banyak hafalannya. Tapi kalau dia seorang ahli fikih, guru misalnya, pengajar fikih, maka yang diutamakan adalah minal fuqaha kayak gitu. Cuman semuanya kalau memang ada yang sempurna, bacaannya bagus, hafalannya banyak, kemudian dia ahli di dalam masalah fikih, nah ini pasti ini harus didepanin kayak gitu. Walaupun terkadang ada memang orang yang istilahnya apa ya, memberi kesempatan kepada orang lain agar kemudian makmumnya tidak bosan. Itu aja orangnya gitu kan, ada ya, itu saja bisa jadi dia memberikan kesempatan pada orang lain. Beda kalau sudah dijadwal tertulis, itu namanya rawatib. Kalau sampean maghrib, Ustaz Fatih bagiannya subuh misalnya, subuh aja. Itu sudah terjadwal sehingga tidak ada komplain. Nah, rawahu Muslim. Selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Beliau adalah turjumanul Quran, paham betul seluk-beluk Al-Quran, mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Sangat paham, bukan hanya paham, di atas rata-rata. Jadi Ibnu Abbas, karena langsung didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, kata Rasulullah. Lah, beliau menceritakan satu kisah menarik. Apa katanya? Kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Para penghafal Quran, qurra di sini adalah mereka yang menghafal Quran. Jadi banyak para penghafal Quran adalah ashaba majlisi Umar, teman duduknya Umar. Jadi Umar itu, Umar bin Khattab, teman duduknya, teman nongkrongnya itu semuanya penghafal Quran. Ya para sahabat lah, karena sahabat umumnya menghafal Quran semua. Tapi kalau ada yang lebih hafal lagi, maka akan didahulukan oleh Umar bin Khattab. Begitu aja, sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ashaba musyawaratihi, itu yang betulnya kasrah, adalah teman bermusyawarahnya beliau. Jadi beliau kalau akan
menyimpulkan suatu hukum, biasanya ngajak temannya ini, ayo yang penghafal Quran ini gimana? Di dalam ayat Al-Quran apa Allah katakan? Ada nggak yang berkaitan dengan masalah ini? Begitu ya. Jadi yang kemudian berkontribusi akan memutuskan suatu hukum adalah mereka-mereka yang hafal Quran. Jadi sangat luar biasa. Nah, kalau ingin bermusyawarah ya memang kepada yang lebih paham dalam masalah agama ini, termasuk kalau misalkan ingin memutuskan suatu hukum. Jadi orang-orang yang berkontribusi nanti memang yang ahli gitu, bukan hanya sekedar dia punya nama kemudian menyalurkan diri dan terpilih lalu kemudian membuat suatu hukum undang-undang sehingga akhirnya kacau. Ya mungkin dia aman sejahtera, tapi rakyat yang ada di bawah ini itu akan sengsara. Karena itulah kemudian orang yang mempunyai kekuasaan itu sangat luar biasa kalau kekuasaannya itu digunakan dalam kebaikan. Nah, Sayyidina Umar ini dalam memutuskan hukum, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat, beliau pasti akan mendatangkan orang-orang yang hafal Al-Quran, yang faham terkait masalah Al-Quran. Baru kemudian beliau akan memutuskan sesuai dengan ijtihadnya. Baik itu kahulan kanu au syubbana, baik mereka itu adalah orang yang sudah sepuh ataupun mereka yang masih muda. Yang penting dia banyak hafal Quran, mengetahui isi Al-Quran. Apakah dia masih muda, akan jadi temannya Umar bin Khattab. Kalau tidak, maka teman biasa saja. Tidak kemudian menjadi teman bermusyawarah yang mulia, teman majelisnya beliau, tidak. Jadi hanya biasa saja. Teman kalau misalkan nyapa gitu, Pak, monggo Pak, gitu aja. Tapi kalau sudah hafal Quran, dekat sama beliau. Banyak paham Al-Quran, sangat dekat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rawahul Bukhari fi sahihihi wa sayati fil bab ba'da hadha ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Di dalam masalah ini nanti di bab berikutnya akan ada membahas beberapa hal yang nanti akan ada kaitannya dengan bab yang kedua ini. Baik. Kemudian wa'alam dan ketahuilah annal madhhab as-sahih, bahwa madhab yang benar, madhab yang sahih, al-mukhtar, yang terpilih, adalah apa? Alladzi alaihi man yu'tamadu minal ulama, yaitu madhab yang bisa dijadikan pegangan, bisa dijadikan sandaran minal ulama, dari kalangan ulama. Anna qira'atal Qur'ana afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar, bahwa membaca Al-Quran, qira'atul Quran atau tilawatul Quran itu lebih utama dari tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau baca 1000 kali, tapi kalau sudah bandingannya dengan Quran, maka levelnya di bawah Quran. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau dibandingkan dengan Quran, maka di bawah Quran. Jadi nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Begitu juga zikir-zikir yang lain. Kan begitu? Tetap lebih utama Al-Quran. Kan ada tuh zikir ini, zikir itu, ya kan? Anggaplah zikir pagi, zikir petang, zikir sore, kan begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran, ya pasti di bawahnya. Kecuali zikirnya juga ayat Quran, gitu, sebanding. Begitu ya. Jadi memang Quran tidak ada bandingannya sama sekali. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalika, kalau kita melihat dalil-dalil, ya sudah secara zahir memang Al-Qur'an di atas semuanya. Nah, itu bab yang kedua. Selanjutnya al-babu tsalits, bab yang ketiga. Fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Kita akan membahas tentang bagaimana memuliakan ahlul Quran, penghafal Quran, memang pelajar Al-Quran, wan nahyi an idzaihim, dan juga larangan untuk menyakiti hati mereka. Hati-hati kalau kita punya teman seorang hafidz misalnya, seorang min hamalatul Quran. Kan ada kita punya kawan dia hafal Quran, entah itu 1 juz, 2 juz, kan begitu. Apalagi hafal sampai 30 juz, Masya Allah.
ya kan? Hati-hati antum itu. Jangan kemudian menyakiti hati mereka. Tapi dengan artian apa? Amar ma'ruf nahi munkar tetap berjalan. Seandainya orang yang hafal Quran ini melakukan suatu kemaksiatan, lalu apakah antum akan diam, takut menyakiti hatinya karena dia seorang hafizul Quran? Tidak, antum tetap tegur. Mas, sampean ini penghafal Quran, seharusnya nggak melakukan ini. Walaupun dia sakit hati, tapi konteksnya sekarang adalah nahi munkar, ya. Oh ya harus gitu kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jadi kalau dia ada kemungkaran ya kita harus merubahnya, menghilangkannya. Nah, dalam masalah ini Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yu'azzim, yang menghormati, mengagungkan sya'airallah, tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiar Allah. Siapa syiar Allah? Apa syiar Allah itu apa? Tanda kebesaran Allah itu apa? Banyak mas, Al-Quran di antaranya. Kemudian termasuk pribadi Rasulullah sendiri, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghafal Quran. Makanya terkadang wa huwa 'alimun minal ulama wa ayatun min ayatillah. Kan gitu disebutkan dalam kitab misalnya. Itu adalah seorang alim dari ulama allama. Bahkan ayatun min ayatillah, dia adalah salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa bahrun minal bihar, lautan dari lautan yang ada. Kan gitu biasanya. Nah, ulama termasuk juga itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran, ulama. Makanya kita jangan sampai kemudian merendahkan para ulama, menghina para ulama. Setidak sepakat pun kita terhadap pendapat mereka, kecuali tidak melenceng dari syariat Islam. Ya kalau sudah melenceng dari syariat Islam, ketika mengatakan berjenggot semakin bodoh, semakin panjang maka semakin bodoh, ada kan? Ya kita tegur. Ketika dikatakan oh Islam itu adalah Islam agama yang penjajah lah, sama dengan Amerika, dengan Belanda. Islam agama penjajah katanya. Ya jelas walaupun dia dalam tanda kutip adalah ulama, ya jelas kita tidak setuju dengan pendapat hal ini. Jangan kemudian ulama, seorang hafiz Quran, lalu tidak kemudian kita nahi munkar sama sekali. Itu juga salah. Jadi siapapun dia, kalau kemudian memang berbuat salah, nahi munkar itu tetap merupakan satu kewajiban. Nah, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, tanda kebesaran Allah, termasuk masjid juga, Al-Quran dan yang lainnya, fa innaha, maka sesungguhnya itu semua penghormatan kita, pengagungan kita kepada syiar Allah, min taqwal qulub, timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang hatinya bertakwa, tidak ada lain kecuali dia mesti akan mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Termasuk apa? Tanda kebesaran Allah, perangkat yang ada di dalam Islam. Perangkat apapun itu, dari ajarannya, dari A sampai Z. Mulai dari taharahnya, enggak bisa dibikin mainan. Mulai dari salatnya, enggak bisa dibuat mainan. Mulai dari pernikahannya, enggak bisa. Itu semua ketika mengagungkan semua itu, maka orang itu mesti bisa dikatakan adalah seorang yang bertakwa. Kan begitu? Ada orang yang main-main dengan gerakan sholat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, terus di belakangnya kipas, gitu kan? Ini adalah bentuk permainan, bermain-main dengan Islam, dan bisa dikatakan bermain-main dengan gerakan sholat. Ini kan, ini tidak muncul kecuali dari hati yang jauh dari ketakwaan. Karena sholat, puasa, ini kan, pokoknya semua yang berkaitan dengan Islam itu adalah tanda kebesaran Allah SWT. Tidak boleh kemudian kita meremehkannya, membuat senda gurau gitu kan. Itu nggak boleh. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kau mengira itu dosa kecil, wa huwa 'indallahi 'azim.
Padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ada enggak dosa kecil gitu? Hakikatnya, ya kalau pembagiannya, oh ini kalau dibanding dengan membunuh ya ada dosa kecil, melirik wanita yang bukan mahram, ya kan, menikmati, kan begitu. Itu kalau dibanding dengan pembunuhan, ya jelas kecil. Tapi hakikatnya ada nggak dosa kecil itu? Karena kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya hakikatnya nggak ada, kan? Sekecil-kecilnya dosa, tapi itu bentuk penentangan dan kita menentang pada siapa? Berarti nggak ada dosa kecil. Makanya ada kitab bagus Az-Zawajir fil Kabair. Ya, itu Kabair. Jadi di sana itu seakan-akan nggak ada dosa kecil itu, Mas. Dari awal sampai akhir. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, ya termasuk agama dan perangkatnya itu tadi, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka hal itu lebih baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian meremehkan, membuat main-main ketika kaitannya dengan agama. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu wahai Rasulullah. Khitabnya di sini kepada Rasulullah secara khusus dan juga kepada umatnya secara umum. Jadi kalau pengikut kita kaum mukminin, ya, kebetulan mungkin dia anggaplah murid kita gitu kan, kita juga harus menghormatinya. Karena itu adalah termasuk tanda kebesaran Allah juga. Hati yang kemudian disinari dengan cahaya iman, tanda kebesaran Allah itu. Nah, liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang yang ikut engkau wahai Nabi, minal mu'minin, dari kalangan orang yang beriman. Jadi mentang-mentang jadi petinggi gitu, lalu akhirnya dia tidak menghormati bawahannya. Itu tidak betul. Karena Rasulullah pangkat yang tidak pernah dicapai oleh orang sebelum atau sesudahnya, bahkan tidak akan pernah dicapai kecuali Rasulullah itu sendiri. Beliau sangat tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Saking tawaduknya beliau itu, ketika ada orang berbicara kepada beliau perhatikan. Enggak sambil melengos-melengos. Enggak, saya kan Nabi. Enggak Rasulullah. Jadi ada orang berbicara, beliau perhatikan gitu. Padahal yang datang itu anggap saja orang miskin banget. Sampai-sampai pernah sifat manusiawinya, ada Abdullah bin Ummi Maktum datang, lalu kemudian Rasulullah tidak menghiraukannya. Dan Rasulullah beralasan sedang berdakwah kepada kibaru Quraisy, orang-orang Quraisy di saat itu, pembesarnya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah jangan begitu. Jangan berbuka masa. Walaupun dia orang yang buta, tidak melihat, orang miskin, ya kan, tetap engkau harus menghormatinya. Disitulah kemudian luar biasa Rasulullah tawadhu. Enggak kemudian sambil rokokan, ya, ada seorang ulama sepuh, apalagi habaib, tangannya dicium sama dia sambil rokokan di hadapannya kayak gini. Kira-kira masuk adab apa enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Rasulullah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah diri engkau wahai Rasul. Janah itu kalau bahasa Arabnya adalah swiwi. Orang Jawa bilangnya swiwi. Apa? Sayap. Jadi sayapku harus direndahkan, harus dirapatkan, rendah, masuk rendah diri. Tawadhu. Ini ada seorang ulama datang, kebetulan ya mungkin dia juga anggaplah anaknya siapa gitu kan, terpandang gitu kan. Sambil rokokan. Ya. Dan tidak menghiraukan sama sekali ada orang gitu. Hah? Gini. Wah, ini. Ya kan? Ini tidak patut untuk kemudian dilakukan hal seperti itu. Udah gitu rokokan yang memang masih bermasalah rokoknya ini gitu kan. Nah, intinya kita harus tawadhu itu. Walaupun kita sudah menjadi alim, walaupun sudah menjadi kiai, ustaz, payah, enggak boleh sombong-sombongan. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat
Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat. Jadi orang-orang nggak bersalah nih, nggak berbuat kesalahan, dia malah menyakiti hatinya. Berarti orang yang menyakiti hatinya itu faqad ihtamala buhtanan 'azim wa itsman mubina. Sungguh mereka telah menanggung satu kebohongan. Jadi di sini dalam ayat ini buhtan itu di atasnya kadzib ya. Fitnah kalau kita bilangnya. Jadi orang yang menyakiti perasaan kaum muslimin yang lain tanpa ada kesalahan. Kalau ada kesalahan kita memang harus menyakiti lah istilahnya. Contoh ya, ada teman kita berbuat maksiat. Kita tegur, kita marahi, dia tersakiti enggak? Ya biarkan. Karena dia berbuat salah gitu kan. Kita tegur, kemudian dia sakit hati ini segala macam. Ya biarkan. Nah, kita tidak masuk akhirnya. Kita tidak akan menanggung satu kebohongan dan dosa yang jelas, dosa yang nyata, tidak. Karena kita menyakiti hatinya, tapi dalam rangka memang mengingatkan agar menjauhi kemungkaran. Ya biarkan dia urusan dia, kita memang nahi mungkar kok gitu. Kan begitu, kita punya adik misalnya atau punya sepupu misalnya. Orang yang bisa kita istilahnya, orang yang ada di bawah kita. Kemudian keluar rumah tanpa menggunakan hijab, tanpa kerudungan misalnya, kita tegur, kamu ini kok ini nggak pakai kerudung. Kemudian dia marah gitu kan, sakit hati, ya urusan dia. Tapi padahal ada seseorang tidak berbuat apa, tidak berbuat kesalahan, tiba-tiba kita mencercanya, menghinanya, memfitnahnya. Kan begitu. Lah, ketika melakukan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini menanggung satu kebohongan wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, dosa yang jelas. Tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fil bab hadits Abi Mas'ud al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Di dalam bab ini di awal telah dibahas di bab kedua gitu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan memuliakan ahlul Quran. Kalau tadi kan disebutkan keunggulan bacaan Quran dan orang yang membacanya. Berarti juga masuk di sini gitu. Nah, kenapa beliau mentafsir seperti ini agar lebih spesifik? Kan begitu. Padahal hadis-hadis di awal coba antum perhatikan, seharusnya memang masuk di bab 3. Kan begitu. Cuman beliau agar lebih spesifik gitu. Nah, lebih khusus. Lanjut. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibatil muslimin. Rasul bersabda, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah. Luar biasa ya. Termasuk memuliakan Allah adalah ikramu disyaibatil muslimin, memuliakan orang muslim yang lebih sepuh, lebih tua. Baik orang tuanya, itu lebih khusus lagi, atau orang tua pada umumnya. Begitu ya. Jadi kalau ada orang sepuh, itu kita harus muliakan. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih besar di antara kami. Nah, di hadis ini disebutkan termasuk memuliakan Allah Taala adalah memuliakan orang yang lebih sepuh, dan itu adalah muslim. Kita itu kalau kerabat ya, paman kita dari pihak ayah atau ibu, kemudian tetangga kita yang kebetulan lebih sepuh, kita harus menghormatinya. Enggak boleh kemudian walaupun dia anggap saja gus gitu kan, muda, banyak pengikutnya, kepada yang tua seenaknya saja, itu tetap enggak, karena hadisnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hamilul Quran, dan penghafal Quran. Hamilul Quran, penghafal Quran. Quran yang sudah dihamil, sudah dibawa, sudah ada di sini, sudah ada di sini, kemana-mana Quran semuanya. Nah, kita harus menghormatinya juga, memuliakan.
Menghormati, ingat sekali lagi, menghormati bukan berarti membenarkan kesalahannya. Karena manusia tidak ada lepas dari kesalahan. Nah, terkadang gitu kan ya, kita ini adalah orang penghafal Quran. Jadi yang salah pun tetap dibenarkan gitu kan. Ini guru saya ini, yang salah pun gurunya salah, ya dibenarkan juga gitu. Nah, ini nggak betul. Jadi siapapun itu ketika salah ditimbang dengan syariat memang salah, ya sudah, katakan salah gitu kan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun rasanya pahit. Benar ya benar, dan memang ya kebenarannya memang jarang yang manis gitu kan. Biasanya pahit. Ngaji ke sini ya kan, ikut majelis pahit ini, capek. Capek enggak? Kalau nggak capek ya bisa dikatakan berbohong gitu. Karena kita meluangkan waktu, kita mencurahkan pikiran, dan bahkan orang yang belajar ataupun mengajar ternyata lebih capek dari yang kerja, lebih capek dari yang istilahnya menggunakan fisik. Karena yang digunakan ini otak, karena yang digunakan adalah hati. Dan ini pikiran itu terkadang kita panas dalam memikirkan. Tapi ingat, Allah akan bersama orang-orang itu. Innallaha ma'al munkasirina qalbuhu min ajlillah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya remuk karena Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar kok enggak paham-paham dan antum tidak menyerah, bahkan antum nangis, itu malah sangat Allah sukai. Sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, remuk hatinya karena memang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hancur hatinya karena diputus cinta. Itu urusan lain itu, pacaran. Ya enggak ada itu istilahnya dekat dengan Allah. Katanya mau gantung diri segala macam, mau loncat dari ini. Iya malah syaitan itu gimana? Malah syaitan. Banyak anak-anak yang mondok gitu ya, dia enggak perasaan di pondok. Kamu sulit, katanya berat ngafalnya. Memang seperti itu anak mondok itu. Enggak ada anak mondok primbet ada, wifi ada, televisi ada, apalagi restoran ada, apa istilah ATM ada, terus apa lagi? Apa? Mobil jemputan ada. Itu mau mondok apa ya? Mondok itu ya nyantri betulan, susah memang. Seperti itu. Makannya kalau enggak ayam, enggak mau. Tiap lagi dijenguk, dikirim misalnya sama orang tuanya, ngadunya itu makannya enggak enak gitu. Nah, itu perlu diperbaiki. Kalau kita dulu tahaddusan bin nikmat, makannya saat masih nyantri, sering saya sampaikan berkali-kali. Ya, itu bawang digoreng sama ibu pakai garam, sudah itu lauknya, sama beras atau beras hitam. Sudah seminggu makan itu. Alhamdulillah kalau ada kawan yang kiriman dan ternyata agak kaya gitu, kita dapat kecipratan berkahnya gitu. Tapi memang itu yang kita makan, Pak. Luar biasa. Makan sehari cuma sekali jam 9 pagi, ingat saya. Besoknya lagi baru makan. Betul. Tidur nggak kenal, karpet nggak kenal saya. Betul, karena nggak ada karpet. Kecuali di masjid. Akhirnya kita tidurnya di masjid juga. Di kamar nggak ada karpet, nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada semua. Nah, jadi di sini bukan dalam rangka sombong-sombongan, tidak. Artinya memang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan itu ada. Pengorbanan itu ada. Sampai di mana pengorbanan kita, disitulah kemudian kita akan meraih. Ya semakin kecil kita pengorbanannya ya biasa hasilnya nanti. Tapi semakin pengorbanannya karena Allah sangat luar biasa, dia akan besar. Al-ujrah biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai sampai di mana antum lelah karena Allah SWT. Baik, kita lanjut. Jadi penghafal Quran itu dimuliakan. Itu yang kedua. Ghairil ghali, ingat, ghairil ghali, tidak berlebih-lebihan.
Antum memuliakan ustaz, ya kan? Memuliakan guru, jangan sampai berlebihan. Antum sujud-sujud di hadapan gurunya itu haram. Betul, ada sampai sujud-sujud, salim sampai sujud-sujud. Kalau tidak jalan merangkak, kan begitu, itu juga nggak boleh gitu. Nah sayangnya ini sebagian tempat dilakukan. Enggak ada istilahnya sujud kepada selain Allah itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita untuk sujud. Ya kalau hanya nganggukkan kepala gigi ya enggak masalah. Ini sujud sampai kepalanya rendah banget. Ya, itu enggak boleh. Tidak boleh. Wong istri kepada suaminya aja dilarang oleh Rasulullah, padahal suaminya kan mempunyai hak yang sangat besar pada istrinya itu. Seandainya boleh sekiranya orang bersujud pada orang, kata Rasulullah, la amartuhum, saya akan menyuruh para wanita itu untuk bersujud pada suaminya. Tapi ya ada, nggak boleh, hanya memang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya salim itu permasalahan memang ikhtilaf, tapi umumnya ulama membolehkan. Salim jam tangan itu nggak masalah, apalagi pada orang tua. Ya selama tidak menyembah. Ya kalau itu batasannya ya apapun yang dilakukan. Kalau menyembah ya jelas nggak boleh. Ngangguk saja kalau ceritanya menyembah ya haram ngangguknya gitu kan. Nah, jadi tidak berlebihan ya. Ghairul ghali. Wal jafi anhu, dan juga tidak meremehkan. Al jafi itu arti asalnya adalah jafa, artinya renggang atau keras. Jadi kita tidak kemudian menjauhi sama sekali para penghafal Quran, tidak menganggap sama sekali penghafal Quran, tidak. Meremehkan sama sekali penghafal Quran tidak boleh. Makanya ada seorang ustadz ya, kemudian mengatakan apa katanya, mungkin saya pernah menyampaikan kemarin bahwa itu perlu diwaspadai itu para penghafal Quran sekolah-sekolah tahfiz itu, karena nanti akan muncul bibit-bibit radikalisme. Nah, masuk di sini nih. Masa para penghafal Al-Quran dicurigai bibit radikalisme? Ayat yang mana itu? Begitu. Nah ini. Jadi dua batasannya kepada penghafal Quran, tidak berlebihan, kan begitu. Kemudian yang kedua, tidak meremehkan sama sekali, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, katanya Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya Jalalain. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Jadi yang tengah-tengah. Apakah moderasi beragama? Jadi tengah-tengah maksudnya bukan kemudian oh ya silahkan ikut juga ayo Natalan, ikut juga ayo Idul Fitri, orangnya Kristen bisa ini dan itu. Oh, itu kan tengah-tengah, usah tidak ekstrim gitu kan, tidak mengatakan kafir, tidak juga mengatakan Muslim gitu kan kepada orang Kristen. Nah ya memang kafir kok gimana? Maksudnya tengah-tengah itu memang sesuai pada porsinya. Kalau sudah Islam memberi porsi ini, maka jangan sampai lewat. Jadi sesuai pada porsinya. Nah, tidak berlebihan dalam menggabungkan penghafal Quran sampai sujud-sujud itu tadi, atau meremehkan, tidak juga, nggak boleh juga kita meremehkan. Mereka tetap adalah utama, mereka mulia, kita wajib untuk menghormatinya, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan juga untuk meremehkan. Cuma Quran, kan cuma baca Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kalau ngapalkan ya bisa juga gitu. Kan nggak terbukti akhirnya. Jadi proporsional. Nah, wa ikramu bis-sultanil muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu harus dimuliakan. Kalau tidak adil bagaimana? Karena dia penguasa, maka tugas kita pertama adalah mendakwahkan mereka agar mereka adil. Apa sih adil itu? Apakah adil sesuai dengan versi kita? Ya yang penting adil lah. Tidak, adil itu harus dikembalikan kepada si pemilik istilah adil itu sendiri, yaitu Islam. Apa itu adil? Mengatur umat sesuai dengan ketentuan Allah. Itu baru adil. Kalau mengatur umat tapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan John Locke atau Montesquieu gitu kan, orang-orang barat gitu kan, Islam kok diatur dengan itu kaum muslimin, sehingga akhirnya ada undang-undang LGBT, ada undang-undang
perpajakan yang sangat sangat memberatkan dan yang lain-lainnya. Nah itu perlu kita dakwahkan sehingga ketika sudah menggunakan hukum Islam itu baru kita akan memuliakannya. Terlepas dari itu semua orang itu kita harus melihatnya dari satu sisi, memang mereka lebih mulia dari kita, agar kemudian kita tidak sukup, agar hati kita selamat dari penyakit-penyakit itu. Terlepas dari pembahasan ini, semua orang mesti mempunyai keunggulan, semua orang mesti mempunyai keutamaan, dan kita mesti mempunyai kekurangan. Itu yang harus kita tanamkan. Itu untuk melatih hati kita agar selamat, agar tidak muncul sifat dengki, sifat permusuhan. Karena terkadang kita ada sedikit berbeda dengan kita sendiri, kita langsung ini enggak bermutu, ini enggak berkualitas, ini ahli bid'ah, ini sesat. Nah ini bagaimana hati kita agar tidak mudah seperti itu. Kecuali memang nyata ya kesesatannya, kebid'ahannya memang nyata ya sudah jelas. Nah, rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Kata beliau, Rasulullah bersabda, kita diperintah oleh Rasulullah untuk memposisikan manusia sesuai pada tempatnya. Nunazzilan nas, menempatkan manusia manazilahum, sesuai dengan tempatnya. Kalau murid, tempatnya ya murid, apa yang layak bagi murid. Kalau misalkan ustaz, ya kan, maka yang layak bagi ustaz. Kalau misalkan penghafal Quran, yang layak bagi penghafal Quran. Porsinya beginilah, kita punya anak 3, yang 1 SD, yang kedua SMA, dan yang ketiga udah kuliahan. Orang tua yang bagi, orang tua yang cerdas, mesti dari sisi perlakuan ya mungkin sayangnya sama karena anak semuanya. Tapi sisi menempatkan posisinya beda. SD posisinya anak SD, dia guyon bareng sama anaknya mungkin, ya kan? Kerjakan bareng dan segala macam, guyon, main-main. SD. Kalau yang SMP nggak begitu. Sedang lah istilahnya. Kalau yang kuliah beda perlakuan, menempatkan posisinya berbeda. Itu kalau anaknya 3, kalau istrinya 3. Sesuai gitu kan. Betul. Bahkan kalau kita contohkan pada istri yang lebih dari 1 sekalipun, ya kan? Istri 1, ya kan? Misalkan dia, contoh saja, dia orang Madura. Maka kita bermuamalah, bermuasyarah, mempergauli mereka, ya kan? Itu sesuai dengan kebiasaan wataknya. Kemudian istri yang kedua adalah orang Jawa misalnya. Maka ya sebisa mungkin apa istilahnya? Kebiasaan yang memang dia sejak kecil di Jawa dibiasakan juga. Kemudian yang ketiga adalah orang Minang misalnya. Maka di situ juga. Jadi sesuai posisinya sesuai. Kita lah punya teman, satunya kita punya teman santri. Gimana kira-kira ngobrolnya gitu? Kalau nggak kita, hukum, ya kan? Itu aja ngobrolnya. Terus yang kedua kita punya kawan pengusaha. Ngobrolnya apa kira-kira? Bisnis. Yang sekiranya bisnis secara itu seperti apa? Muamalah? Ya itu saja. Terus yang ketiga kita punya teman seorang petani tunai. Kira-kira ngobrolnya apa? Beras, padi, jagung, pupuk. Ini gimana pengembangan pupuk Ustaz gitu? Mana tahu Ustaznya gitu kan. Jadi sesuai pada posisinya masing-masing. Sesuai pada porsinya. Jadi kalau petani jangan diomongin tentang fikih gitu kan. Kecuali petaninya juga petani syar'i gitu kan. Artinya umumnya kan nggak paham mana ini segala macam. Nah, atau masalah mekanik gitu kan diomongin pada petani, dia nggak paham. Nah, rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Hadits ini riwayat Abu Dawud dan juga Al-Bazzar. Qala Al-Hakim Abu Abdullah fi Ulum al-Hadits
huwa haditsun sahih. Ini hadits yang sahih akan disebutkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya dalam peperangan Uhud itu kan ada beberapa sahabat yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya sudah usai itu dihitung, kan biasa ya dalam perang dihitung itu ada berapa korbannya, setelah itu langsung akan dikuburkan. Nah, ketika beliau melihat ada 2 orang belum dikuburkan, lalu akhirnya dikuburkan dalam kuburan yang sama, dalam satu liang. Nah, karena yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, beliau mengumpulkan 2 orang dalam satu tempat di min qatla Uhud, dari korban Uhud. Qatla itu jamak dari qatil, maktul. Min qatla Uhud, dari korban peperangan Uhud. Tsumma yaqul, kemudian Rasul bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana dari 2 orang ini, 2 sahabat ini yang paling banyak hafalannya? Kira-kira yang mana ya? Apa yang A, apa yang B? Lalu kemudian sahabat mengatakan, fa in usyira ila ahadihima, kalau diisyaratkan, ditunjukkan pada salah satunya. Misalkan sahabat bilang, oh yang paling banyak Rasulullah, ini hafalannya banyak, saya tahu kok, dia menghafal ini ayatnya, ini suratnya ini, suratnya ini. Nah, kalau ditunjukkan yang lebih banyak yang hafal itu, qaddamahu fil lahdi, beliau lebih memajukan di lahatnya. Kita tahu ya, kuburan itu kan ada semacam tempat kecil di sini, ya kan? Di situ tempatnya mayit. Jadi kuburan itu bukan kemudian seperti U, tapi seperti U, terus kemudian di sebelah baratnya ada tempatnya. Lah, kalau memang yang hafal Quran lebih banyak, maka ini taruh sini, kemudian yang sebelahnya di sini. Yang hafalannya lebih sedikit di sebelahnya itu. Itu yang beliau biasa lakukan ketika terjadi hal ini, yaitu ada yang lebih banyak hafalannya, ketika satunya lebih sedikit, maka tetap yang hafalannya lebih banyak itu didahulukan. Dan ini isyarat bahwa yang penghafal Quran itu memang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, insyaallah pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Monggo. Kita tahu memang selama proses kain kan tidak musuh. Pasti ada kesalahannya. Betul. Ada malah kami di medsos misalnya ada keliru terus dikritisi oleh ustaz yang lain. Kalau diingatkan mungkin bagus ya. Tapi yang muncul itu fenomena takdir gitu. Mengingatkan jamaahnya bahwa mengenai jalan jangan berusaha ini. Padahal mungkin seorang ustaz itu dalam satu hal dia punya kesalahan, tapi dalam banyak hal yang lain banyak kebenarannya. Itu yang fenomena pertama. Kemudian fenomena kedua, saya kenal seseorang yang tidak berani, kalau di mesum itu kan mengata-ngatai orang itu luar biasa, bebas gitu ya. Salah satu tokoh yang sering dibully tanda kutip itu Imam Amin. Padahal ternyata dari kalau diteliti nenek moyang itu masih keturunan Imam Nawawi. Sehingga ada yang saya kenal itu tidak berani untuk berkomentar tentang beliau ini, walaupun beliau ini menurut orang banyak punya kesalahan juga ya dalam hal sebagai presiden. Nah, artinya ini ada 2 buku. Buku pertama salah sedikit langsung pribadi yang misalnya ini langsung habis ya. Takdir diingatkan ke sak Indonesia bahwa pesan itu apalah istilahnya diwati-wati seluruh Indonesia jangan ke beliau. Tapi yang sebenarnya begitu longgar ya.
walaupun dia banyak salah, tetapi dia keturunan ulama besar. Nah, ini agak jomplang. Kembali ke ujungnya, akhirnya sikap kita seperti apa? Ya. Saya pernah dengar, ini mungkin yang jadi inti pertanyaannya, bahwasanya ketika kita melihat fenomena ini, maka seperti yang Ustaz inginkan tadi, amal ma'ruf nahi munkar harus jalan terus. Tetapi ketika seseorang berbuat salah, entah itu Ustaz atau kiai, perbuatannya yang dikritisi, pribadinya jangan dibawa-bawa, jangan diapa-apakan. Betul. Ini termasuk juga misalnya ada yang berkata makin jenggotnya panjang makin bodoh misalnya. Itu statement yang harus kita kritisi, bukan pribadinya. Betul. Nah, jadi sikap yang terbaik itu yang mana? Antara yang tadi ketika seorang salah langsung gitu. masuk kandang nih, orang-orang yang tidak perlu didengar kata-katanya. Atau yang selonggar-longgarnya ketika kita tahu dari segi sanad gunanya itu keturunan ulama. Ini masalah sikap. Mungkin ada ini. Pada ketentuannya begini, ada dalam sebuah hadis, udhkurul fajira bima fihi likai yahdharun nas. Sebutkanlah kejelekan, perbuatan jelek seseorang fajir. Fajir itu adalah pelaku kemaksiatan, apakah memang preman dari awal atau siapapun, yang penting melakukan suatu dosa kemaksiatan, itu disebutkan likai yahdharun nas, agar orang-orang lain itu berhati-hati dengan orang ini, lebih khusus dengan pemikirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul juga pernah bersabda, "Ma bu'ithtu la'anan wala fahhashan," atau kama qala, saya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka la'an. La'an itu bukan melaknat, mencaci maki orang. Wala fahhashan, dan juga bukan untuk berkata-kata keji, kotor dan jorok. Tidak, aku tidak diutus dalam hal itu. Nah, kita coba lihat dalam dua hadis ini. Di satu sisi Rasulullah justru mengatakan, sebutkan kejelekan agar orang gak ikut. Kejelekannya sebutkan gitu. Jangan kemudian malah diam-diaman aja, orang gak tahu, apalagi orang awam. Tapi yang di sisi yang satunya Rasul mengatakan, saya tidak diutus menjadi tukang caci maki gitu. Nah, makanya kemudian dari dua hal ini kita mengkritisi atau istilahnya nahi mungkar perbuatan seseorang itu adalah harus. Bahkan kita contohkan kepada orang lain. Makanya tanpa menyebut nama. Apalagi sampai dia lebih menghususkan kepada pribadinya. Ya, kesalahannya ini loh kok ternyata yang diserang adalah pribadinya dan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan kesalahan tadi. Kan begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Bahkan kita mencaci maki orangnya. Kalau sekarang apa istilahnya, wajahnya diganti dengan wajah hewan dan yang lainnya, kan begitu, diedit segala macam. Itu nggak boleh. Dan itu adalah haram. Jadi kita memang diajarkan oleh guru-guru kami, kalau ingin mengkritik seseorang jangan serang pribadinya. Jangan kemudian merendahkan martabatnya. Tapi pemikirannya ini. Nah, kayak tadi tuh, contoh ya, sebagai contoh, ketika ada seorang ulama anggap, kemudian mengatakan bahwa jenggot seseorang ketika semakin panjang, maka dia akan semakin bodoh karena otaknya tertarik dengan jenggot. Lah, ini pemikiran yang berbahaya. Karena kalau itu dipraktekkan, faktanya Rasulullah berjenggot, Sayyidina Umar berjenggot, para sahabat berjenggot, dan para ulama-ulama kita itu berjenggot. Makanya kemudian itu dikritisi pemikiran ini. Nah, tapi kemudian jangan kemudian kita mengedit foto orang tersebut, ya kan, menjadi seperti orang banci. Kemudian ini dipoloskan banget, kan banci gitu kan. Tapi ada apa namanya itu? Lipstick sama kumis. Nah, itu kan nggak boleh gini kayak gini. Dan itu termasuk menyerang pribadi, dan ini haram, nggak boleh. Termasuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Nah, kita tidak pernah diajarkan menjatuhkan kayak gini, tidak. Jadi kalau salah siapapun itu kita sebutkan kesalahannya, sudah, titik.
Jangan kemudian ini jauhi ini sudah dan segala macam. Kecuali memang nyata Ustaz. Nyata dia memang membawa kesesatan. Contoh seperti Musaddaq dulu. Musaddaq itu pernah mengaku nabi. Dia dulu mantan pemain badminton gitu kan. Badminton atau apa gitu. Nah ini jelas jangan dekati majelisnya. Walaupun dia ini segala jelas langsung karena memang kesesatan yang sudah dibawa. Tapi kalau apalagi dalam masalah furu'iyah ya Allah, dalam masalah furu'iyah sampai kemudian dikatakan oh ini ustaz ahli syubhat. Nah ini kan tidak layak seperti itu kan. Ini menjatuhkan apa segala macam. Kalau dalam masalah furu'iyah kita longgar saja. Nah, kalau sudah sesat kalau begitu pernyataan-pernyataan sesat dan mengakibatkan orang lain akan terjerumus, nah kita harus ngomong, tidak boleh kemudian kita diam. Makanya ingat dalam dua tadi itu uzkurul fajr wa min fihi likay yahdharun nas, kemudian di satunya ma bu'ithtu la'anan wala fahasyan. Jadi tidak dalam keadaan melaknat dan juga mencaci maki, berkata-kata dorong dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi proporsional. Mana salahnya di mana sudah sebutkan salahnya itu. Tanpa kemudian masuk ke dalamnya lagi segala macam. Enggak. Jadi salahnya di mana sudah itu saja. Mungkin itu Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin ini wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.